Taifun skala menengah Fongfong melanda Kepulauan Sentral Filipina tanggal 14 siang dengan angin kencang dan hujan deras. Kecepatan maksimal angin mencapai 190 km per jam. Otoritas tempat segera mengevakuasi sekitar 200.000 warga yang tinggal di kawasan pesisir pantai Provinsi Albay. Intensitas taifun mungkin akan melemah menjadi taifun skala ringan. Saat ini masih terus bergerak menuju arah barat laut barat. Diperkirakan taifun berada di jarak terdekat dengan Taiwan dari Sabtu malam hingga Minggu. 如果以这个路径来看的话，气象局是不排除有发布海上台风警报的可能。 CWB menganalisis arah pergerakan taifun masih dapat berubah dan menjauhi Taiwan pada Senin depan. Namun akibat aliran udara barat daya, wilayah barat akan berpeluang mendapat curah hujan. Pada Senin malam, front hujan plam dari utara akan tiba. Cuaca di seluruh Taiwan menjadi tidak stabil akibat interaksi angin front ini dan angin barat daya. Hujan turun di seluruh Taiwan mulai Selasa tanggal 19. Pakar mengingatkan sistem front hujan plam memiliki intensitas cuaca hujan berbeda. Kadang hujan turun seketika dan baru dapat diprediksi beberapa jam sebelumnya. Di masa musim hujan plam ini, warga diingatkan untuk terus memantau informasi terbaru CWB. Majelis WHO akan mengadakan konferensi video tanggal 18. Hingga kini Taiwan masih belum menerima undangan. Namun diverifikasi oleh Kemenlu, ke-14 negara sahabat Taiwan telah mengajukan proposal dukungan mereka agar Taiwan berpartisipasi dalam WHA sebagai anggota pengamat. 106 anggota Parlemen Eropa dan Jerman telah melayangkan surat kepada Menteri Kesehatan negara-negara Uni Eropa, meminta mereka mengimbau WHO untuk mengundang partisipasi Menteri Kesehatan Taiwan. Sebanyak 205 anggota parlemen lintas partai Amerika melayangkan surat kepada Sekjen WHO tanggal 14 dan meminta WHO mengundang Taiwan untuk hadir dalam konferensi WHA tahun ini sebagai anggota pengamat, serta berpartisipasi dalam rapat teknis pakar WHO. Selain Amerika, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan Jepang juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap Taiwan. Dampak pandemi mulai terasa. Pabrik tekstil Everest yang sempat naik daun saat merancang kostum Pilpres Presiden Tsai Ing-wen menerapkan cuti tahunan khusus pada karyawannya akibat penurunan separuh order mereka. Baocheng Group, produsen utama sepatu domestik, juga mengumumkan penutupan pabrik mereka di Hubei, Tiongkok. Sekitar 4.000 karyawan telah dirumahkan. Sejumlah merek terkemuka seperti Nike dan Adidas juga mengumumkan penutupan toko mereka di Amerika Utara dan Eropa. Penundaan turnamen NBA dan pengunduran penyelenggaraan Olimpiade telah berdampak pada merek dagang internasional ini dan memengaruhi rantai pasokan OEM mereka. Jumlah kasus PHK skala besar mencapai 90 kasus pada kuartal pertama tahun ini, naik 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah tahun lalu, yakni 44 kasus. Seiring pergantian musim hasil laut, ada ratusan kapal penangkap cumi-cumi yang akan kembali ke dermaga Shenzhen Kaohsiung dari akhir Mei hingga Juni. Pemkot Kaohsiung akan mengatur jumlah kapal yang kembali sebagai langkah pemeriksaan. Kapal ikan yang berlabuh wajib menjalani 14 hari karantina. Namun di kawasan Tongkang, Pingtong, kapal ikan tuna telah berkumpul di dermaga Yanfu sejak bulan Mei untuk menjalani pemeriksaan ketat. Tim patroli laut juga membatasi jumlah orang yang keluar masuk area dermaga. Namun karena CCC mewajibkan 1 orang per kamar pada masa karantina, pemilik kapal menghadapi kendala untuk menempatkan ABK mereka di losmen karena kapasitas ruang terbatas. Bila dihitung dari biaya karantina sebesar $2.300 Taiwan per hari, 12 ABK selama 14 hari akan memakan biaya $380.000 Taiwan. Banyak pemilik kapal yang keberatan dan merasa kebijakan ini tidak masuk akal. 在原地检疫14天这样子的方式已经是严格标准上面已经是44天了。 Masa kerja di laut kapal yang keluar masuk dermaga sama dengan masa karantina karena mereka tidak memiliki sejarah interaksi. ABK yang dikarantina dalam ruang pengap dalam kapal sudah merupakan pilihan terakhir. Bila pemerintah tetap bersikeras memperketat pemeriksaan, pemilik kapal akan memilih berdemo atau bahkan tidak berlabuh sama sekali.